Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah power bank nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari power bank ya, dan kayaknya kalau misalkan mau beli power bank yang harganya terlalu mahal tuh kayak mikir gitu teman-teman. Nah, di sini gue ada satu buah power bank, ini Sniper ya, tipenya adalah di sini S111-371 ya teman-teman. Dan ya, power bank ini apa sih istimewanya, nanti kita akan coba cari tahu ya teman-teman. Nah, sebelum kita cari tahu apa keistimewaan dari Sniper ini, kita lihat dulu nih paket pembeliannya yang dikasih sama Sniper teman-teman. Nah, ini yang pertama gue dapat kartu garansi nih teman-teman dari Sniper ini, dan ini garansinya lumayan lama teman-teman, ada di 18 bulan ya. Dan ini dia kalau misalkan memang ada kerusakan ya teman-teman, ini langsung diganti baru. Jadi tidak di repair ya teman-teman, tidak diperbaiki, melainkan ini akan diganti baru ya teman-teman. Ini garansinya 18 bulan, berlaku sampai 28 Februari tahun 2023 ya. Jadi lumayan lama dan memberikan rasa aman sama kita kalau misalkan kita memang mau pakai power bank yang satu ini ya teman-teman. Dan di sini gue dapat kwitansinya ya. Kwitansi pembeliannya gue beli ini di Tokopedia di Sniper Official Store teman-teman. Ini harganya 135.000 ya teman-teman. 135.000 aja, dan ya ini power bank lumayan cukup oke menurut gue. Karena gue cari beberapa power bank yang sebenarnya gue udah pakai power bank yang sebelum ini ya, salah satunya juga ada power bank yang langsung dari official merek ya, official brand gitu ya. Ternyata agak sedikit error ya power bank tersebut. Memang waktu itu juga sempat ada kita servis gitu ya sama mereka, diganti baru, tapi belum sampai 2 tahun si power bank tersebut sudah mengalami kerusakan ya teman-teman, dan alhasil gue sudah nggak bisa klaim garansi lagi. Nah, sekarang pilihan gue ini jatuh di Sniper Shot Your Mobile Life. Nah, di sini juga gue dapet pouchnya teman-teman, dikasih sama Sniper ya pouchnya. Dan di dalam pouchnya di sini gue juga dapet, di sini gue dapet kabel USB to micro USB, bukan ini USB Type A itu Type C ya teman-teman. Jadi dikasih ini teman-teman untuk paket pembeliannya. Ini juga dikasih pouchnya seperti ini. Dan gue baru tahu sebenarnya Sniper bikin power bank. Setahu gue memang Sniper ini kan dia bikin aksesoris untuk handphone ya teman-teman, seperti charger, terus kabel data, terus ada headset juga kalau nggak salah ya. Dan ini gue baru tahu nih, dan pilihan power banknya juga ternyata cukup banyak teman-teman dari Sniper. Dan yaudah, alhasil pilihan gue jatuh ke Sniper S111-371 ini. Ya, ini bentukan packagingnya seperti ini teman-teman. Ya, tadinya memang ada plastiknya, tapi gue copot karena kalau misalkan ada plastiknya terus kena lampu di sini kayak mantul-mantul gitu, jadi nggak enak dilihatnya pas di kamera ya teman-teman. Jadi seperti ini paketnya ya, packagingnya seperti ini, dari kertas biasa sih ya, ini bukan dari box yang tebel gimana-gimana. Cuman ya dibikin desainnya itu lumayan cukup mewah ya teman-teman, seperti ini. Terus di sini ada tulisan Sniper, terus ada gambar power banknya. Di sini ada striping warna merahnya di sini. Terus dia support untuk Quick Charge 3.0 dan juga untuk Power Delivery 3.0. Di sini power banknya 10.000 mAh dan modelnya adalah S111-371. Untuk di bagian sisi-sisinya dia ini polosan aja, cuman dia warnanya ini merah metalik seperti ini teman-teman ya. Menandakan kayak ini tuh power bank yang lumayan mahal gitu ya harganya, padahal sebenarnya nggak terlalu mahal, harganya cuma 135.000, dan itu menurut gue lumayan murah gitu ya teman-teman, cukup murah ya. Kalau misalkan gue dikasih duit 135.000, gue bikin power bank juga gue nggak bisa gitu teman-teman. Nah, di sini di bagian belakangnya ada gambar power banknya di sini ya. Oke, gambar power banknya lagi ngecas iPad di sini. Oke, terus kemudian di bagian bawahnya di sini tertulis flight friendly teman-teman. Jadi dia bisa dibawa ke dalam pesawat karena dia wattnya maksimal cuma di 37 watt hour teman-teman ya. Di sini ada kapasitasnya lagi 10.000 mAh dan ada spesifikasinya di sini teman-teman ya. Produknya namanya Sniper Power Shot Power Delivery. Serinya tadi S111-371, kapasitasnya 10.000 mAh. Nah, untuk inputnya sendiri dia di sini ada 5 volt 3 ampere, terus juga 9 volt 2 ampere, ada 12 volt 1,5 ampere. Untuk outputnya untuk di
USB Type-C-nya ya, power delivery-nya dia ada di 18 watt. Untuk yang biasanya nih quick charge-nya di sini ada 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere ataupun 12 volt 1,5 ampere. Jadi si power bank ini selain dia bisa ngecas handphone secara fast charging ya, power bank ini juga bisa dicas dengan cara fast charging juga gitu teman-teman. Jadi menurut gue emang udah oke banget dengan harga yang udah murah banget ya. Dan kita buka seperti apa paketnya teman-teman, isinya. Oke, dia bukanya dorong seperti ini atau kita tarik seperti ini teman-teman, dan di dalamnya kita dapat power banknya di sini teman-teman ya. Kita dapat power banknya di sini ya. Ini power banknya seperti ini. Terus kita dapat juga kabel lagi teman-teman. Ini kabelnya yang micro USB. Jadi kita dapat dua ya, yang USB Type-C dan juga yang micro USB teman-teman. Nah untuk yang USB Type-C ini kita dapatnya kabelnya yang sudah braided seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan kuat ya. Untuk kabelnya lumayan kuat, nggak mudah putus, dan gue berharap sih kayaknya berharap itu kayak nggak cepet rusak lah gitu, karena banyak banget kabel-kabel yang untuk power bank yang kecil-kecil kayak gitu tuh gampang banget rusak gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak gampang rusak ya. Dan ini untuk yang micro USB-nya sebenarnya kayak kabel biasa, cuman dia ini ada tekstur garis-garisnya nih ya, ada tekstur garis-garisnya, dan ini juga lumayan cukup tebal juga teman-teman. Ya jadi nggak kayak karet biasa pelapis kabel gitu, enggak. Ini lumayan tebal dan lumayan kaku ya, ini untuk kabelnya ya teman-teman, dan mudah-mudahan sih menurut gue ini awet juga. Cuman karena memang ini micro USB kayaknya memang udah nggak dipakai lagi ya, jarang banget gue ngecas pakai micro USB, kecuali kalau misalkan gue ngecas kayak kayak ini kayak gini nih, kayak kipas angin kayak begini nih, ini kan dia pakai micro USB ya teman-teman. Nah ini mungkin bisa dipakai gitu, tapi karena handphone gue pakainya USB Type-C ya udah kemungkinan besar sih ini nggak akan dipakai ya. Terus di sini kita dapat lagi buku manual ya. Buku manualnya di sini ada dua bahasa ya teman-teman. Yang pertama menggunakan bahasa Chinese di sini ya, mungkin memang sebagian besar power bank yang beredar di Indonesia atau mungkin alat elektronik yang ada di Indonesia mungkin sebagian besar diproduksi di negara Cina sana ya teman-teman. Dan ini juga selain pakai bahasa Cina juga ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi masih bisa dibaca lah ya untuk user manualnya. Cuma rata-rata orang pakai power bank ya nggak usah pakai buku manual juga udah bisa cara pakainya seperti apa teman-teman. Oke, ini kita beresin dulu dan kita langsung ke power bank-nya, dan gue tinggalin satu di sini untuk USB Type-C-nya. Oke, ini kita beresin. Dan ya, ini teman-teman bukan USB, ini adalah power bank-nya. Oke, secara desain menurut gue ini desainnya udah lumayan cakep ya. Bukan cakep lagi ya, ini cakep desainnya ya, bener-bener cakep, nggak terlalu besar ya, karena cuma di genggaman seperti ini tuh enak banget di genggamnya teman-teman. Oke, untuk build quality-nya oke, ini agak sedikit kurang solid menurut gue, karena di bagian bawah sini teman-teman, ini padat ya, di bagian bawah sini padat. Nah, di bagian atas ya, dia kurang padat nih teman-teman. Kayak ada kopong gitu di atas sebelah sini. Di bagian belakang kalau misalnya kita lihat di sini ya, di bawahnya padat, atasnya agak sedikit kopong nih teman-teman. Ya, seperti itu. Cuman ini dia teksturnya bagus nih teman-teman, kayak brush metal gitu. Ini bahannya dari plastik teman-teman, cuman memang kokoh aja gitu. Dipegangnya sih emang enak ya, antep lah gitu istilahnya. Ada teksturnya brush metal di sini ya, jadi keset gitu ya teman-teman, nggak licin power bank-nya. Dan ini untuk tulisan yang warna merah ini, striping-nya, ini dia dari rubber nih teman-teman nih. Jadi teksturnya enak banget dipegang-pegangnya nih. Di sini tulisannya adalah Sniper PowerShot S111 371. Ini warna merahnya terbuat dari rubber ataupun dari karet gitu teman-teman ya. Oke, ini menurut gua desainnya sih cakep lah ya. Maksudnya ini desainnya nggak kayak power bank yang biasanya cuma kotak bulat gitu aja, nggak. Tapi ini ya dibikin ada cuttingnya kayak gini teman-teman. Menurut gue emang ini jauh berbeda lah dengan power bank yang lain gitu ya. Terus ya di bagian belakang sini masih ada keterangan 10.000 mAh, 37 watt hour ya. Terus di sini flight friendly ya. Jadi memang bisa dibawa ke dalam pesawat teman-teman. Terus di bagian sebelah sini ada tombol powernya ya, bukan tombol power sih, tombol untuk melihat kapasitas baterainya. Di sini dia memang masih menggunakan 3 lampu LED, bukan 3 sih, 4 lampu LED, jadi menunjukkan indikator dari si power bank-nya ini sendiri ya teman-teman. Nah menurut gue kalau misalkan yang pakai LCD gitu, menurut gue agak gimana ya, gue sebenarnya kurang serak aja kalau misalkan kayak begitu ya, lebih senang menggunakan indikator kayak gini ya teman-teman. Menurut gue emang lebih ya udah power bank emang udah kayak gini, nggak perlu didesain yang macem-macem gitu ya. Cuman ini memang desainnya lebih oke dibandingkan power bank yang lain. Terus juga di sini ada tulisan Quick Charge 3.0. Terus di sini ada tulisan Power Delivery 3.0 dan ada tulisan Sniper. Nah sedangkan di bagian atas ini dia
ada dua output USB Type A, ini sudah USB 3.0 kayaknya karena warna biru seperti ini teman-teman. Terus ada USB Type C dan ada micro USB. Nah ini untuk ngecasnya jadi bisa pakai micro USB ataupun USB Type C. Ataupun juga kalau misalkan kalian pakai power delivery yang ujung kabelnya itu USB Type C to USB Type C, itu bisa dipakai di sini ya teman-teman. Dan di sini gue kebetulan ada Google Pixel ya. Sebenarnya Google Pixel itu dia nggak ketahuan sih ya kalau misalkan dia ngecasnya itu bukan power charge ya, apa sih namanya, quick charge itu di Google Pixel itu nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi kayaknya gue juga nggak tahu, mungkin kita coba dulu deh ya, kita coba dulu di sini ya, kita akan coba ngecas USB-nya USB Type C ke Google Pixel 3 di sini teman-teman. Oke. Dan ini bagus juga sih ada tulisan sniper ini ya. Bagus menurut gue. Nah, ini dia bisa ngecas teman-teman. Tapi memang nggak ada indikator dia super charge ataupun quick charge ataupun seperti apa, dia nggak ada indikatornya. Oke, mungkin coba nanti gue ambil handphone yang satu lagi ya. Kebetulan gue ada Samsung Galaxy S21 Ultra yang selama ini gue belum review ya, padahal udah lumayan lama gue pakai si handphone ini ya. Nah, ini ada si S21 Ultra. Coba kita charge. Nah, si S21 Ultra ini dia kan kapasitas maksimalnya untuk ngecas itu di 25 watt, sedangkan si power delivery ini dia di 18 watt. Tapi kita akan coba aja teman-teman apakah dia connect menggunakan charger ini teman-teman. Ya, kita nyalakan, kita colok di sini ya. Oke, dia ngecas teman-teman. Dan kita akan coba lihat apakah muncul fast chargingnya. Oke, dia di sini muncul fast charging ya teman-teman, 1 jam 26 watt. Ya memang kapasitas untuk 18 watt kurang lebih masih di atas 1 jam teman-teman. Jadi memang nggak yang cepet-cepet banget, tapi sudah lumayan cepet lah menurut gue. Dan gue kayaknya belum nemuin ya powerbank yang bisa sampai ngecas di atas 18 watt, gue belum pernah nemuin. Kalau misalkan teman-teman tahu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba cari tahu powerbank tersebut dan gue akan cobain nanti di handphone yang S21 Ultra kayak gini yang sudah support di 25 watt ya teman-teman. Ya, yang jelas ini dia super charge, quick charge-nya itu nyala ya untuk ngecas si S21 Ultra ini teman-teman. Kebetulan nggak ada lagi sih ya handphone yang lainnya gitu ya. Ada handphone Poco F3 yang gue pakai nih untuk ngerekam. Tapi nanti kemungkinan besar sih kayaknya muncul ya. Kalau misalkan gue cas untuk pakai si Poco F3 itu kemungkinan besarnya muncul karena si Poco F3 itu juga dia mendukung Quick Charge 3.0 ya. Jadi mungkin segitu aja nih teman-teman untuk pembahasan gue mengenai si powerbank yang satu ini. Nah, recommended nggak sih kira-kira kalau misalkan kita mau beli powerbank yang satu ini? Yang pertama, kalau misalkan kalian pengen cari powerbank dengan budget yang 100 ribuan ya, ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Karena rata-rata di merek yang lain itu kalau harganya 100 ribuan ya teman-teman, dia outputnya cuma satu, nggak dual seperti ini ya teman-teman. Dan rata-rata juga memang nggak bisa pakai USB Type-C untuk ngecasnya. Rata-rata ngecasnya masih pakai micro USB gitu teman-teman. Nah, ini salah satu yang bisa jadi kalian pilih gitu ya, salah satu pilihan kalian yang bisa kalian beli. Udah desainnya oke ya, untuk kapasitasnya juga lumayan besar di 10.000 mAh. Jujur kayaknya kapasitas 20.000 mAh terlalu too much buat gue kalau misalkan sebagai power bank aja ya. 10.000 kayak gini udah lumayan cukup lah ya, udah cukup banget karena handphone kita kan juga rata-rata di 5.000 mAh gitu ya, bisa ngecas sampai 2 kali gitu ya. Harganya murah, desainnya cakep, fiturnya juga lumayan banyak, dan ini juga sudah mendukung pemutusan arus. Jadi kalau misalkan memang ini dia sudah penuh power banknya, dia otomatis arusnya akan terputus. Begitupun juga kalau misalkan kita mau ngecas handphone, kalau misalkan handphonenya itu sudah penuh, otomatis arusnya juga sudah terputus teman-teman. Ya, sekali lagi kalau menurut gue dengan harga 135.000 ini worth it banget buat dibeli. Desainnya cakep, bentuknya kecil ya, digenggamnya enak ya. Di sini ada teksturnya, ini enak banget dipakai, dan menurut gue yaudah cukup banget, harganya 135.000 itu udah worth it banget. Oke, mungkin segitu aja video gue mengenai si Sniper S111 371 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat video gue ya buat teman-teman semua di sini. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.